Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tema yang tadi sudah dibacakan, yaitu sunnah Nabi dan yang terkait dengan masalah kekinian. Nah, sebelum masuk kepada inti pembicaraan, kita perlu juga mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah sunnah. Karena kalau kita belum sepakat, bisa jadi pengertiannya nanti berbeda-beda. Sunnah adalah sebuah istilah yang digunakan di berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Poinnya itu di situ, Bapak Ibu sekalian. Ada ilmu fikih menggunakan kata sunnah dengan pengertian definisi yang tidak sama dengan istilah sunnah yang ada dalam disiplin ilmu yang lain. Sebut kata misalnya ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, bahkan juga ilmu sejarah. Itu masing-masing disiplin ilmu menggunakan kata yang sama, sunnah juga, tapi dengan pengertian yang berbeda. Nah, kita harus deskripsikan dulu nih, ya, apa yang dimaksud dengan sunnah menurut ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, dan juga ilmu sejarah. Itu beda-beda, Pak, pengertiannya. Nah, nanti setelah kita tahu bagaimana masing-masing disiplin ilmu menggunakan kata sunnah, baru kita bicara tentang kekiniannya. Begini jamaah sekalian. Pertama ilmu fikih dulu ya Pak ya. Ini yang paling populer di tengah kita. Sunnah itu adalah nama status hukum. Ini kalau ngomongnya dalam ilmu fikih, ada sesuatu itu hukumnya sunnah. Misalnya nih Pak ya, kita nih jam segini sholat duha, itu kan hukumnya sunnah, ya kan? Kalau tadi subuh kita sholat subuh, hukumnya wajib, gitu kan? Jadi istilah sunnah nih kalau dalam disiplin ilmu fikih, sunnah itu adalah ibadah yang kalau kita kerjakan berpahala, dan kalau enggak kita kerjakan kita tidak berdosa. Ya, temennya itu wajib. Wajib itu sholat subuh Pak. Kalau kita enggak kerjain dosa enggak? Dosa kan? Nah, maka dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu namanya wajib. Contohnya sholat subuh 5 waktu lah, atau apa, puasa Ramadan, itu kan wajib ya. Tapi kalau sunnah kita kerjain kita dapat pahala Pak. Cuma kalau nggak kita kerjain ya nggak apa-apa sih, dalam arti tidak ada ancaman dosa, azab dan sebagainya, nggak ada. Itu pengertian sunnah dalam ilmu fikih. Banyak ibadah sunnah, baca Quran itu sunnah ya.
kecuali kalau baca Fatihah dalam Al-Quran, dalam sholat itu wajib. Kemudian kita puasa, ya kan puasa apa nih, Senin Kemis gitu ya, puasa Arafah, puasa bulan Muharram dan sebagainya, itu kan semua perbuatan statusnya sunnah, status hukumnya. Kita tidak diancam dengan dosa kalau kita nggak kerjakan. Nah, terus yang kaitannya dengan perbuatan Nabi dan sebagainya dibilang sunnah tuh yang mana? Nah, kita keluar dulu dari kamar ilmu fikih, ya, masuk ke dalam ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain yang kita sebut dengan disiplin ilmu usul fikih. Beda Pak, fikih dengan usul fikih. Usul fikih itu bicara tentang bagaimana proses mengubah, ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ya, sumber-sumber ajaran Islam itu diproses dari sumber yang masih berupa bahan mentah, bahan baku, menjadi produk hasil yang silahkan siap dipakai. Hasilnya itu ilmu fikih, tapi prosesnya, ya, produksinya, cara bikinnya ilmu fikih itu pakai ilmu usul fikih. Jadi hubungannya gimana fikih dengan usulnya? Kita kalau naik mobil Pak, itu produk pabrik, ya, kita beli mobil, naik mobil itu kita pakai ilmu fikih lah ceritanya, produknya. Nah kalau kita ngomong ilmu usul fikih, kita ngomongin pabrik mobil, tempat dibikinnya mobil itu sendiri. Nah tentu bikin mobil itu kan ada bahan bakunya. Apa saja bahan bakunya? Logam, metal pastinya, ya kan? Mobil kan terbuat dari apa sih? Dari besi lah gitu ya secara umum kan. Ya walaupun juga ada plastik, ada karet, ada kulit, ada macam-macam sebenarnya, tapi bahan baku utamanya sebutlah besi begitu. Nah, begitu juga ilmu usul fikih, dia kan pabrik tuh. Produknya adalah hukum-hukum fikih yang tadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, haram dan sebagainya. Nah, pabriknya ketika membuat produk-produk itu dia butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya pertama pastinya Al-Quran. Yang kedua sunnah. Nah, dalam hal ini kalau kita ngomongin sunnah, itu tidak lain maksudnya adalah hadis Nabi. Nah, lalu pengertian atau batasannya apa yang dimaksud dengan sunnah atau hadis Nabi itu? Nah, sunnah atau hadis Nabi itu adalah segala perkataannya Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sunnah, termasuk juga perilaku, gerak-gerik, perbuatan, amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu juga termasuk sunnah. Bahkan lebih jauh dari sekedar ucapan dan perbuatan, sikap diamnya Nabi saja pasif Pak, nggak ngomong, nggak melakukan sesuatu, pasif aja, itu pun sudah termasuk dalam kategori sunnah. Contoh Pak, Nabi ngomong nih ya, bahwa wajib bagi kalian untuk mengerjakan haji sekali saja seumur hidup. Nah itu ngomongan Nabi itu adalah sunnah. Nabi ngomong, perkataannya itu adalah sunnah. Termasuk Nabi melakukan sesuatu. Nabi mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji dari Madinah ke Mekah. Perbuatannya itu disebut dengan sunnah. Mulai bingung nggak Pak? Perbuatan Nabi itu disebut dengan sunnah. Saya tanya Pak, ketika Nabi melakukan sholat zuhur, itu perbuatan Nabi apa bukan? Perbuatan Nabi kan? Itu sunnah Pak. Tapi hukum mengerjakan sholat zuhurnya sunnah apa wajib?
wajib. Nah, jangan kerok nih ya. Sunnah kalau dalam kacamata ilmu usul adalah perkataan perbuatan Nabi. Apakah itu masuk dalam ibadah, bukan ibadah, pokoknya apapun yang Nabi ucap dan yang Nabi tindak, itu disebut sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sumbernya Pak, belum ngomongin produknya. Nah, jadi kalau kita bilang Nabi Muhammad sholat subuh itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu sunnah Nabi. Nabi melakukannya gitu maksudnya Pak. Tapi kalau hukumnya wajib gitu. Bingung nggak? Bingung nggak Pak? Nggak kan? Nah, semoga nggak bingung nih Pak. Jadi apa sih sunnah Nabi itu? Kita jawabnya gini Pak, dengan cerdas. Sunnah Nabi menurut ilmu apa dulu nih? Kalau menurut ilmu usul fikih, sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, dan sikap diamnya Nabi. Belum ada status hukumnya, pokoknya Nabi ngerjain aja, itu namanya sunnah. Baik itu perkara ibadah atau bukan ibadah, muamalah, masalah yang nggak ada kaitannya dengan realitas keagamaan, ya kan Nabi kan manusia Pak. Beliau makan, beliau minum, beliau berkeluarga, punya anak, ya kan. Seluruh aktivitas dari seorang Nabi Muhammad itu semuanya kita sebut dengan sunnah, dan itu menjadi sumber hukum. Sumber Pak, bukan status hukum, bukan. Kita belum ngomongin statusnya itu apa, belum. Pokoknya Nabi melakukan itu aja, Nabi mengatakan itu aja, dah. Nah, kalau kemudian statusnya apa, nah kita nggak ngomongin ilmu usulnya, kita ngomongin fikihnya. Di dalam pandangan hukum ilmu fikih, kalau Nabi melakukan sholat 5 waktu, maka itu hukumnya wajib. Kalau Nabi melakukan sholat duha, ya kan, puasa Senin Kemis apa dan seterusnya itu, nah itu hukumnya sunnah. Walaupun Nabi melakukannya, tapi hukumnya itu belum tentu wajib, gitu Pak. Ya, ini hubungan nomor 1 nih antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Masing-masingnya punya istilah sunnah dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, dalam ilmu hadis ya hampir mirip banget dengan ilmu usul fikih. Dalam ilmu hadis kata sunnah itu ya tidak lain adalah hadis. Ya hadis Nabi lah, begitu kan? Yang mana di dalam hadis Nabi itu bisa saja Nabi melakukan banyak hal, tapi satu yang perlu kita catat, belum tentu yang Nabi kerjakan itu hukumnya wajib buat kita, belum tentu. Bahkan ada juga hadis Nabi mengerjakannya Pak, tapi hukumnya buat kita malah jadi haram. Ada itu, banyak bahkan ya. Contohnya ini saya kasih trigger aja Bu. Nabi SAW itu kalau puasa ya, itu puasanya beliau itu bukan cuman Senin Kemis, tapi puasanya setiap hari siang dan malam. Puasa siang dan malam. Jadi maghrib nggak buka Bu, terus aja malam. Terus besok paginya terusin nggak pakai sahur sampai siang lagi, sampai malam lagi, sampai siang lagi, sampai malam lagi, sampai siang lagi. Itu puasanya Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ya kan? Tapi boleh nggak kita puasa kayak gitu? Nggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tahu dari mana? Ya karena para sahabat kan lihat Nabi tuh puasanya kayak gitu.
Lalu mereka pengen juga tuh puasa kayak gitu. Kan dasarnya adalah, ya Nabi kan adalah suri tauladan, ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan begitu kan? Pada diri Nabi itu ada suri tauladan. Nabi puasanya kayak gitu, ya sahabat pengen ikut dong pastinya. Kan suri tauladan. Ternyata Pak, oleh Nabi dilarang, tidak boleh. Lah kan Anda begitu ya Rasul. Ini khusus buat saya puasa kayak gini secara khusus Allah perintahkan, tapi nggak berlaku buat kalian. Dan sebagai Nabi saya punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Biar kata nggak makan nggak minum berhari-hari Bu, siang malam gitu, namanya Nabi punya mukjizat. Allah kasih makan, tapi nggak pakai makan, pokoknya kenyang aja, pokoknya nggak pakai aus aja, lempeng terus gitu. Nah coba kalau kita mau kayak gitu, bisa jatuh kita Pak, nggak makan berhari-hari dan sebagainya. Nah itu perbuatan Nabi itu sunnah, tapi buat kita hukumnya haram. Gitu Bu. Jadi apakah semua sunnah Nabi itu wajib kita kerjakan? Enggak. Ada yang wajib, iya, kalau 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib gitu kan. Tapi kalau yang duha, qiyamul lail, tahajud, witir, Senin Kemis, ya kan? Itu ibadah yang buat kita jatuhnya sunnah. Dalam arti kita kerjakan dapat pahala, nggak kita kerjakan ya nggak apa-apa. Dan ada perbuatan Nabi yang jatuhnya haram. Apa tadi contohnya puasa, itu puasa kayak Nabi gitu namanya puasa wisol. Puasa yang nyambung terus, yang malam nggak pakai buka, nggak pakai sahur. Ada lagi nggak contohnya perbuatan Nabi yang jatuhnya haram buat kita? Banyak Bu. Nabi istrinya berapa? Nabi istrinya cuma 1, Khadijah. Awalnya ya kan, awalnya. Kemudian Khadijah kan wafat gitu ya. Nah setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk menikah berkali-kali itu ya. Kalau dihitung-hitung setelah Khadijah, maka Nabi punya istri itu ada 9 sampai 11 orang. Jadi ketika Nabi wafat yang jadi janda itu ada 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna bihi tahtar Mustafa. Ada 9 wanita yang jadi janda ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, ya, nama-nama istri Nabi itu ada 9 Pak. Nabi kan istrinya 9 Pak, dan Nabi itu adalah suri tauladan buat kita kan. Boleh nggak punya bini 9? Boleh nggak Pak? 1 aja ribet banget ngurusnya Pak ya, apalagi 9. Wah kacau itu urusan gitu kan. Saya tanya, Nabi punya istri 9, itu sunnah bukan? Sunnah, karena itu perbuatan Nabi. Tapi hukumnya buat kita sunnah nggak? Enggak, hukumnya haram ya. Nah kalau buat kita nih laki-laki umatnya Nabi Muhammad boleh sih punya istri lebih dari 1, maksimal kan 4 ya kan. Lewat dari itu udah haram hukumnya ya kan. Nah kalau ada orang bilang poligami itu sunnah Nabi, saya bilang Anda keliru. Enggak, poligami itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu 9, cuman 2 aja ngaku-ngaku sunnah Nabi. Belum, masih jauh Pak. 2 istrinya ngaku sunnah Nabi. Salah, Nabi itu istrinya bukan 2, 9. Nah gitu Pak. Jadi kira-kira kalau orang pada punya bini 2 itu ya, atau 3 atau 4 gitu, mungkin bininya 2, yang ketahuan, yang nggak ketahuan ada lagi di mana nggak jelas lah gitu ya. Terus dia bilang ini menghidupkan sunnah Nabi, bohong, kadzabta, kamu dusta, kamu berbohong atas nama Rasulullah. Istri cuma 2 ngaku ikut sunnah Nabi, masih tekor itu, 7 lagi belum ya kan. Jadi kalau mau menghidupkan sunnah Nabi, Anda nikahnya harus 9.
karena Nabi istrinya 9 gitu ya kan. Saya kasih contoh nih, Nabi sholat zuhur berapa rakaat Bu? Berapa rakaat sholat zuhurnya Nabi? 4 kan? 4. Kalau ada orang sholat zuhur cuma 1 rakaat, itu sesuai sunnah Nabi nggak? Enggak lah, masa cuma 1 rakaat ngaku-ngaku sesuai sunnah Nabi? Salah itu, keliru. 4 rakaat yang benar, ya nggak? Nah, istri cuma 2 ngaku sunnah Nabi, pala lo peyang, salah itu. 9 baru itu sesuai dengan sunnah Nabi ya Bu ya, gitu. Jadi nanti Ibu kalau ngelihat ada orang pada poligami dan bilang ini sesuai sunnah, pala lo peyang gitu aja, bilang enggak, Nabi istrinya 9. Anda kalau udah punya istri 9, nah baru itu sesuai dengan sunnah Nabi, tapi hukumnya haram. Ya hukumnya haram lah, gitu kan. Jadi kalau orang punya istri 2, 3, 4 sesuai sunnah Nabi enggak. Tapi boleh, ya boleh, gitu. Jangan bawa sunnah Nabi. Masalah bolehnya boleh, karena dalam Islam dibolehkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ya kan? Apakah istri 4 itu sesuai sunnah Nabi? Tidak, jauh. Kalau dia 4 masih kurang 5, dan itu gak sesuai dengan sunnah Nabi ya. Jadi kita harus luruskan ini orang-orang yang pada sok pengen ngaku-ngaku sesuai dengan sunnah, padahal ternyata enggak juga, masih jauh dari sunnah itu. Baik, itu sunnah Nabi ya, dalam ilmu usul dan dalam ilmu hadis. Tadi saya bilang ada lagi istilah sunnah dalam ilmu akidah. Apa itu dalam ilmu akidah? Istilahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Bu, coba kira-kira maksudnya apa kalau dibilang wah dia tuh ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Nah ini kalau orang NU mengistilahkan aswaja, ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Tapi pengertian ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu akidah itu bukan berarti kalau dia kunut subuh, taraweh 23, lalu sering ziarah kubur, tahlilan, dibaan dan selamatan, nah itu tidak otomatis ujuk-ujuk jadi ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu. Kalau itu aktivitas ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang kalangan NU itu ya kayak gitu itu. Dan ya itu sebuah pemahaman yang bagus dan kita hormati gitu ya. Kita hormati, walaupun mungkin nanti ada bedanya dengan saudara-saudara kita yang lain, orang Muhammadiyah misalnya nggak mau selamatan, nggak mau kenduri, nggak mau tahlilan, nggak mau ngaji kubur dan seterusnya gitu ya. Tapi ungkapan ahli sunnah wal jamaah kalau dilekatkan dengan ciri-ciri gaya keislamannya teman-teman kita, saudara kita NU, tentu nggak sesuai. Maksudnya bukan itu. Nah itu istilah ahli sunnah menurut NU gitu ya. Nah, sedangkan ahli sunnah wal jamaah menurut ilmu akidah itu adalah kelompok orang yang akidahnya lurus sesuai dengan sunnah Nabi dan sesuai dengan jamaah, yaitu para salafun soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan antitesisnya atau lawannya itu adalah kelompok-kelompok yang disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa akidahnya itu menyimpang alias munharif. Akidah misalnya yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Nabi, Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya yang jadi Nabi itu Ali bin Abi Thalib gitu. Lalu mereka mencaci maki para sahabat, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, yang Islam cuman Ali doang, yang lain semua kafir gitu Pak. Nah akidah kayak gitu kan menyimpang. Kenapa? Masa Nabi Muhammad bukan Nabi, masa Nabinya Ali? Ngaco aja itu orang kayak gitu. Nah itu bukan ahli sunnah wal jamaah, kelompok menyimpang gitu ya, keluar dari akidah yang benar. Itu fundamental banget itu kelirunya kalau ada yang punya pemahaman seperti itu.
Nah, mereka dibilang bukan ahli sunnah. Nah, gitu. Jadi ahli sunnah kalau dalam ilmu akidah apa? Ya, seluruh umat Islam yang akidahnya benar, selamat gitu ya, itu ahli sunnah. Sedangkan umat Islam yang pemahamannya menyimpang dari fundamental agama, ya itu namanya orang-orang yang bukan ahli sunnah. Akidahnya keliru, akidahnya sesat. Mengatakan akan ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, itu sesat gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Yang ahli sunnah wal jamaah. NU ahli sunnah wal jamaah pastinya, Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah pastinya. Seluruh umat Islam sedunia ini, apapun ormasnya, apapun kelompoknya, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang bukan yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, nah itu baru bukan ahli sunnah, itu menyimpang ya. Yang mengatakan bahwa Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Ali, ternyata pada Muhammad, nah itu yang menyimpang ya. Itu yang kelompok dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau menurut ilmu akidah kita nih, semua umat Islam itu adalah ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang penting juga untuk kita ketahui adalah bahwa di dalam agama Islam juga ada kelompok-kelompok yang berpecah-pecah di zaman Nabi, di zaman para sahabat dulu, yaitu mereka yang akidahnya menyimpang tadi, kemudian saling mengkafirkan, saling menjatuhkan, saling ya masing-masingnya merasa paling benar sendiri dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok kayak gitu tuh dikatakan sebagai kelompok yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita ngomongin yang sekarangnya ini, yaitu sunnah di masa kekinian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian ya, sunnah Nabi tadi kan menceritakan kehidupan Nabi di masa lalu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah bisa kehidupan Nabi di zaman dulu itu kemudian dijadikan keadaan seperti zaman sekarang? Apakah bisa kehidupan orang zaman dulu diterapkan di zaman sekarang? Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang di zaman sekarang kita mau menghidupkan sunnah Nabi, kita harus lihat sunnah yang mana nih ya. Kalau sunnah dalam arti yang wajib hukumnya, ya pasti kita harus kerjakan. Sunnah dalam arti yang hukumnya sunnah, ya jelas. Tapi bagaimana dengan sunnah yang hukumnya haram, yang nggak boleh kita kerjakan? Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ada sunnah yang hukumnya itu mubah. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Sunnah tapi hukumnya mubah. Maksudnya gimana? Jadi gini, Nabi SAW itu dulu hidup itu kan di abad pertengahan ya, abad. Nah, beliau lahir 571 Masehi lahirnya, dan kemudian jadi nabinya kan di usia berapa? Di usia 40 tahun 610 Masehi. 610 Masehi itu jadi nabi. Nah, tentu saja kehidupan di zaman segitu Bapak Ibu sekalian itu beda banget dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kalau yang sunnah Nabi yang wajib-wajib itu kita pasti ngerjain di zaman sekarang. Nabi sholat ya kita sholat, ya kan? Tapi kalau yang sifatnya mubah itu artinya ya Nabi ngerjain di zaman itu karena konteksnya di zaman itu, itulah yang ada. Sedangkan di zaman sekarang kayak Nabi gitu tuh di sekarang nggak ada. Ya maka kita nggak harus mengerjakan, makanya hukumnya mubah. Apa contohnya? Ini yang paling sederhana dulu ya. Waktu di zaman Nabi kan belum ada kendaraan umum ya. Jadi kalau Nabi pergi haji Pak, itu kan naik onta ya kan, dari Madinah ke Mekah.
Di zaman segitu Pak, onta itu masih bisa jalan dari Madinah ke Mekah berhari-hari sampai seminggu 2 minggu tuh bisa. Tapi onta zaman sekarang kagak mau Pak suruh jalan dari Madinah ke Mekah, nggak mau dia. Apaan gue suruh jalan, capek tahu gitu kan. Orang naik bis Pak, atau naik sekarang ada kereta cepat gitu kan, ada apalagi ada pesawat bahkan gitu. Jadi hatta orang Saudi sekarang Bu, orang Arab sekarang itu nggak ada loh yang hajinya naik onta, nggak ada gitu. Padahal Nabi dan seluruh sahabat saat itu naik onta. Nah, kalau saya tanya, Nabi naik onta itu sunnah apa bukan? Sunnah. Tapi apakah harus kita kerjakan? Ya kalau ontanya mau sih boleh juga Pak. Gitu. Kalau ontanya mau. Masalahnya ontanya nggak ada yang mau. Ya, tak, yuk anterin saya ke Mekah gitu dari Madinah gitu. Kata onta, oh enggak. Lu naik mobil aja ke sono, ngapain lu naik onta jalan jauh begini? Kata masih zaman Nabi gitu. Tapi nenek moyang ente dulu nganterin Nabi, ya itu kan nenek moyang. Sekarang mah ontanya udah milenial kali gitu, udah kagak mau dia nganterin kita dari Madinah ke Mekah, masih naik onta aja, gimana ente? Gitu Pak, ya kan? Onta aja ngerti Pak, ini udah bukan zaman Nabi loh, gitu. Lu ngapain naik gua ke sono? Enggak Pak, ya. Taruh dah kalau dari Madinah ke Mekah kejauhan, dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, Nabi itu naik onta, bukan jalan kaki. Nah kita sekarang nih dari Arafah ke Mina ke Muzdalifah itu kita naik bis, sebagian ada yang jalan. Nah teman saya tuh pergi haji dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, dia jalan, nggak naik bis. Emang dekat sih, kan jaraknya dari 20 kilo ke 5 kilo gitu kan. Mina itu 5 kilo dari Mekah, Arafah paling jauh 20 kilo, jalan kaki itu kira-kira 15 kilo. Saya tanya, ini maksudnya gimana kok naik onta, jalan kaki dari sono ke sini 15 kilo nggak naik bis aja? Apa dia jawab? Kita ingin napak tilas seperti yang Nabi lakukan. Nabi itu berjalan dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina. Saya bilang, kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Naik onta, bukan jalan. Jadi kalau ente pengen jual paket napak tilas haji seperti Nabi, lu siapin onta yang banyak. Dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, onta. Itu bukan jalan. Siapa yang bilang Nabi jalan? Naik onta, dia bilang gitu. Wah gak ada onta katanya. Nah itu dia masalahnya, ontanya juga gak dinaikin sama ente gitu. Tapi kalau ente jalan itu juga gak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi kagak jalan, Nabi naik onta gitu ya. Nah iya, lo kan kagak tahu sirah nabawiyah, sok belagu sunnah. Orang nabinya kagak naik, kagak jalan kaki, kok Nabi naik onta. Wah repot kita kalau dari apa? Ya emang repot. Nah lu aja ada aja bikin acara sesuai sunnah Nabi, pala lu peang. Enggak kayak gitu. Nah itu jamaah sekalian, orang zaman sekarang tuh sok kembali pada sunnah, tapi dia kagak paham sebenarnya maksudnya apa sih. Nah kan kita sekarang naik apa? Naik bis kan, atau naik kereta tuh sekarang dari Arafah ke Mina ke Muzdalifah tuh sudah ada kereta gitu. Yang kayak kita nih kereta MRT gitu, model kayak gitu ada. Ya nggak harus kita naik onta dong, ya kan? Baik, itu baru ngomongin sarana transportasi. Sekarang kita ngomongin makanan. Nabi kan makan minum kan, Bu? Ada yang tahu nggak? Nabi itu makanan pokok sehari-harinya apaan sih? Jangan bilang nasi kebuli ya. Wah, Nabi itu bukan orang Asia Tenggara, kagak makan nasi. Bukan orang India, kagak makan nasi biryani, nasi mandi, itu makanan orang India. Orang Arab hari ini makannya roti. Jadi Nabi itu makannya roti, bukan nasi, gitu kan? Dan sebagai orang Madinah, beliau kan penduduk Madinah tuh. Nah, beliau makannya adalah juga kurma.
kurma. Kita sih makan kurma, tapi kan makan kurmanya cuman sebiji dua biji doang kan. Ya istilahnya cuman buat syarat doang lah, kalau kata orang Betawi, buat geli-geliin perut doang gitu loh, ya kan. Buka puasa nih belagu banget pakai kurma 3 butir gitu. Udah gitu dia nanya nasinya mana. Nanya nasi gitu kan, karena ditanya udah buka, udah makan belum gitu, baru batalin doang kayak kurma. Nabi itu buka puasa pakai kurma itu bukan buat batalin doang, buat makan betulan. Jadi berapa biji? Ya sepiring lah paling enggak, ya kan, sepiring makannya, kenyang gitu, ya kan. Kita bisa nggak makan korma sepiring? Bisa. Kalau masalah bisanya bisa, tapi kalau tanya udah makan apa belum, ya kan. Perut kita perut Melayu, Bu, bukan perut Arab, ya kan. Jadi kalau baru korma doang mah kita bilang belum makan, nasi padangnya mana, kan begitu. Kalau nggak percaya nih, nanti Masjid Bani Umar Ramadan besok tuh ya, bikin acara buka puasa bersama sesuai sunnah Nabi, kasih korma doang sama air putih. Kalau nggak ngamuk lagi jamaah itu kan, boy, kira-kira jadi panitia buka puasa masa kita kasih korma doang sama air putih? Sesuai dengan sunnah Nabi, Nabi berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Nah gitu, ngamuk kan orang pada gitu kan. Coba deh ibu bikin acara buka puasa, ngundang sekeluarga gitu, nggak usah bikin rendang, Bu, nggak usah bikin sop, nggak usah bikin sate, korma aja udah bagiin atu-atu gitu kan. Ngamuk itu keluarga, buka puasa korma doang, padahal kan sunnah Nabi buka puasa ya kurma kan sebenarnya. Nah itu, Bu, ketika kita akhir Ramadan kan kita ada kewajiban bayar zakat fitrah ya. Tahu nggak Nabi itu bayar zakat fitrahnya pakai apa? Pakai beras apa pakai duit? Nggak pernah pakai beras, Bu, nggak pernah pakai duit juga, pakai kurma ya. Faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min burrin, 1 sa' kurma. Kenapa kok Nabi bayar zakat 1 sok kurma? Ya karena Nabi makanan pokoknya sehari-hari kurma, dan orang Madinah makanan pokoknya juga kurma, ya kan. Jadi ya cocok mereka makan kurma, ya emang itu makanan pokok. Coba kita lakukan di sini kayak gitu, Pak. Ya, bulan Ramadan panitia zakat fitrah kan ada tuh, ya kan. Bayar dah, bawa sekeranjang kurma gitu. Apaan ini? Zakat gitu. Begitu dibuka, nah kok kurma? Sesuai dengan sunnah Nabi. Ya kan, Nabi kalau bayar zakat itu kurma. Panitia geleng-geleng, terus dia bilang gini nih, Pak ya, Bapak kalau niat mau nyumbang buat buka puasa kemarin, Pak, di kemarin tuh ada buka puasa di sini. Nah ini udah mau lebaran, Bapak ngasih korma, siapa yang mau makan, ya kan? Karena orang kita makan korma tuh kalau buka puasa doang, ya kan. Itu pun makannya cuma ya sebutir 2 butir sih sebenarnya kan, cuman rame aja gitu di pasar, korma. Emang dimakan? Enggak juga, cuman buat icip-icip doang sebenarnya, ya kan. Seandainya bulan puasa nggak ada korma, orang pada hidup nggak? Hidup. Orang kita makannya nasi bukan korma, cuman kurang seret aja gitu rasanya, kok gak ada kormanya sih gitu kan. Kan sunnah Nabi, woi, sunnah Nabi itu bukan makan korma sebiji 2 biji sampai kenyang. Karena orang Madinah makan kurma tuh ya makanan pokok. Pagi sepiring kurma, siang sepiring kurma, malam sepiring kurma, tiap hari makan kurma itu tiap hari, selain makan roti gitu kan. Nah sekarang saya tanya, makan kurma sunnah Nabi nggak? Sunnah. Kita mesti makan kurma? Ya enggak juga sih. Ya hukumnya mubah-mubah aja. Kalau buat geli-geliin perut doang, barang sebiji 2 biji, anggaplah itu ngambil keberkahan dari sunnah Nabi, oke, nggak masalah. Cuman apakah kita harus mengganti makanan pokok bangsa Indonesia dengan kurma? Jadi gudang beras di Bulog itu, Pak, kita buang, kita ganti ya berton-ton kurma, agar bangsa Indonesia hidupnya makan kurma. Ngamuk, Pak, orang se-Indonesia, Pak, lu kira gue ontak makan kurma tiap hari kan gitu ya. Nah jadi belum tentu apa yang dilakukan oleh Nabi itu cocok buat kehidupan kita.
nggak selalu seperti itu. Apalagi ini kan ngomongin makanan, saya mau ngomongin minuman. Bu, ada yang tahu nggak minuman favoritnya Nabi itu apa? Minuman favorit? Jangan bilang coffee mix, bukan ya. Nabi nggak minum kopi, nggak minum teh juga gitu. Susu kan Bu, susu. Jadi memang alamnya itu mendidik beliau, dan orang Arab secara keseluruhan memang dekat dengan kambing ya, domba. Semua Nabi itu penggembala kambing. Nah, penggembala kambing itu memang dari kecil minumnya ya air susu kambing. Tapi tahu nggak cara minumnya kayak gimana? Cara minumnya, ini kambing diperes nih Bu, ya susunya taruh di ember. Nah, minumnya itu langsung dari embernya, glok, 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 taruh. Kan minumnya rame-rame, gantian. Sekarang embernya diminum sama yang sampingnya, glok, 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 gantian, terus gitu. Misalnya ada 5 orang, 10 orang, gantian dari ember yang sama. Saya tanya, itu sunnah Nabi apa bukan? Sunnah. Perlu kita kayak gitu? Boleh juga kalau mau jajalin, ya kan? Susu kambingnya nggak dimasak loh Pak, mentah loh itu susunya, dan minumnya pakai ember, dan minumnya di apa namanya, kombior, apa namanya kalau kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu kan, rame-rame, satu ember, mulutnya banyak di situ. Kalau kita kan, gue jijai gua gitu kan. Nah, tapi itu sunnah Nabi, memang itulah yang terjadi, memang begitulah alam dan adat serta budaya uruf yang ada di masa itu. Kita nggak bisa bilang, jijik banget, enggak. Kalau Nabi biarin aja, memang di masa itu kayak gitu kondisinya. Cuman kalau kita kan nggak harus kayak gitu juga, walaupun itu sunnah Nabi, tidak harus cara kita minumnya kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian makan sudah, minum sudah, itu input semua tuh, ngomongin output. Nah, ini Pak, ini agak jorok dikit nih, mohon maaf nih ya. Jadi gini Pak, kehidupan di masa Nabi itu kan masih, ya katakanlah belum kayak sekarang ya, penduduk juga masih sedikit gitu. Jadi orang, mohon maaf nih, kalau BAB itu kan zaman Nabi belum ada WC, belum ada jamban, belum ada apa namanya septic tank, itu belum ada zaman segitu. Jadi orang-orang kalau buang air besar itu di padang pasir. Kalau kita di kampung tuh di sawah gitu Bu, ya kan, di kali gitu, yang jauh dari perumahan, padang pasir mereka. Bayangin coba buang air di padang pasir, itu kalau ontak lewat bagaimana? Malu gitu kan, ya nggak? Makanya budaya di zaman Nabi itu orang tidak ada yang buang air besar kecuali malam di padang pasir. Tapi tahu sendiri kalau malam kan gelap, kagak ada listrik dong, penerangan di sono kan. Nah, kalau udah buang air besar di padang pasir malam, ya ceboknya pakai apa coba? Kebayang nggak? Pakai batu kan, tapi kan malam Pak, gelap. Nah, maka Nabi bilang begini waktu itu, idza arada ahadukum, apabila kalian ingin buang hajat, ya, maka sebelum berangkat menuju tempat buang air tuh di padang pasir gitu, cari batu dulu. Jadi sambil ke sono sambil bawa batu gitu, biar nanti kalau udah mau cebok nggak usah nyari-nyari batu. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena Nabi pengalaman, mungkin kebelet kali ya, nggak sempat nyari batu gitu, langsung main buang aja gitu. Giliran mau cebok, ngerabah batu kan, kalau cuma sekali kurang bersih. Kata Nabi, salasati ahjar, 3 batu. Begitu batu yang kedua mau dipakai, batunya buyar, piar gitu. Ternyata itu bukan batu, kotoran ontak udah kelang. Kata Nabi, hadza riksun, ini najis gitu kan. Kebayang nggak Pak kita hari ini kalau buang air besar tuh nyari padang pasir, malam lagi, pakai batu pula.
Tapi saya tanya, kayak gitu tuh sunnah Nabi apa bukan? Sunnah banget. Boleh nggak kita kerjain? Ya kalau iseng nggak ada kerjaan sekali-sekali boleh juga sih. Iseng kali gitu. No, di halaman kan kosong tuh, bapak malam-malam kemari itu ya kan, paling dicariin satpam, boy ngapain itu? Sunnah Nabi gitu. Sunnah Nabi pala lo. Itu ada WC, berak barangan aja lo kan gitu kan. Tapi kalau di masa Nabi emang itu nggak masalah pak, nggak akan terjadi yang namanya pencemaran itu enggak, karena penduduk tuh sedikit, padang pasir luas, malam dia buang, siang kena matahari, sore juga udah kelang gitu, udah keras itu, udah nggak ketahuan lagi, apalagi kena debu kena apa, udah samar, udah kayak batu itu gitu kan. Nah makanya nyari batu hati-hati, kalau malam itu bisa buyar dia gitu kan, luarnya doang kayak batu, dalamnya buyar. Nah jadi itulah kehidupan yang ada di masa itu. Pertanyaannya, apakah gaya hidup model kayak gitu itu, walaupun itu jatuhnya sunnah Nabi, apakah mesti kita kerjain di zaman sekarang? Kan jawabannya tidak. Ya hukumnya ya mubah-mubah saja. Kali ada yang pengen cobain kayak gitu, boleh juga kita videoin buat konten, cakep juga itu ya kan. Buat konten YouTube kali cakep gitu, nih sesuai dengan sunnah Nabi nih ya guys. Gitu ya. Ya cuman orang bilang, udah lama lo nggak minum obat gitu kan. Ya kan nggak harus yang di zaman Nabi itu dipakein sekarang, nggak harus gitu. Jadi nggak semua perbuatan Nabi, walaupun itu namanya sunnah, tapi jatuhnya di kita jadi wajib itu nggak harus. Nah ngomongin lebih loncat lagi nih, tadi makanan saya kelewatan bu. Jadi gini, Nabi itu kan kalau makan sunnahnya nih, duduk terus pakai 3 jari. Makannya Nabi itu 3 jari bu, dan mengunyahnya 33 kali. Nah itu harus nggak kayak gitu? Harus nggak makannya pakai 3 jari? Ya kalau kita mau pakai 3 jari boleh, tapi tergantung yang kita makan dong. Kalau Nabi 3 jari makan daging kambing mak, dikopet, dikunyah 33 kali cocok. Nah kalau kita makan 3 jari, tapi yang dimakan bubur ayam. Bubur ayam makan 3 jari gitu, gimana makannya gitu kan? Biasanya susah gitu kan, gimana cara makan bubur ayam pakai 3 jari, kan nggak sesuai. Nah nggak usah ngotot harus sesuai dengan sunnah Nabi, harus makannya begini pakai 3 jari. Ya lo makannya kambing nggak apa-apa, mau makan bubur ayam, makan indomie 3 jari, kuah bakso pakai 3 jari, gimana mau dijilatin gitu ya kan? Enggak gitu kan. Artinya apa yang dipekerjakan oleh Nabi itu tidak ujuk-ujuk otomatis mesti kita kerjain hari ini, disesuaikan juga ya. Nabi itu misalnya perang lawan orang kafir di zaman itu, senjata itu ya terbatas, baru panah ya kan, tombak gitu, apalagi pedang gitu kan. Ya karena musuhnya pakai itu, yang ada di zaman itu ya pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, ya pakai itulah. Nah jangan hari ini kita juga ribut mau main pedang sesuai sunnah Nabi nih gitu. Nah musuhnya pakai M16, kita di bredel, kita masih baru nyabut pedang udah mati gitu. Pakai anak panah gitu, lu ngapain latihan panah sesuai sunnah Nabi? Saya mau tanya, Nabi dulu tuh pakai panah itu dalam rangka olahraga apa dalam rangka perang? Perang. Jadi kalau sekarang orang olahraga sih ya nggak apa-apa sih ya kan, tapi olahraga nggak harus panah juga ya kan, karena kalau ngikutin sunnah Nabi, Nabi memanah itu bukan dalam rangka olahraga. Yuk habis sholat isya para sahabat kumpul di halaman masjid, kita olahraga manah ya? Nggak ada olahraga zaman segitu memanah itu, kagak ada. Bahwa mereka memanah dalam rangka perang iya, tapi kalau sekarang olahraga memanah sesuai sunnah Nabi enggak. Bahwa Nabi dulu memanah iya, tapi dalam rangka olahraga itu tidak gitu loh. Karena itu dalam rangka membunuh orang kafir dalam peperangan, itu dalam rangka akademi militer itu zaman segitu. Nah cuman kalau kita mau memanah sekarang boleh nggak sih? Boleh banget. Naik kuda boleh nggak? Boleh gitu. Tapi naik kuda bukan olahraga. Di zaman Nabi orang naik kuda buat perang gitu. Tujuannya beda gitu kan. Nah kalau orang sekarang pengen mau seru-seruan boleh juga. Makanya kalau kita lagi di Arafah tuh,
Kemarin-kemarin kalau kita ziarah ke Arafah kan ada tukang ontak tuh, bang naik ontak berapa ya? 15 real, udah naiklah gitu kan. Boleh kan keliling-keliling gitu, dalam rangka apa? Ya jajalin aja naik ontak gimana sih rasanya. Tapi jangan bilang inilah sunnah Nabi. Ya kagak lah, Nabi itu tidak naik ontak 15 real gitu muter-muter komplek gitu, enggak. Naik ontak Madinah jauh, dalam rangka perjalanan, bukan dalam rangka iseng-iseng berhadiah. Enggak gitu juga. Jadi kalau mau usaha ontak pak, ya kan, kalau di tempat-tempat wisata kan orang naik kuda banyak. Nah ke depan mungkin ada kali yang iseng pengen bikin usaha ontak gitu, misalnya naik ontak yuk, ya nggak apa-apa, silakan aja, boleh, nggak salah. Tapi jangan bilang inilah wisata sesuai dengan sunnah Nabi, ya kagak juga kali gitu, karena Nabi kan nggak wisata zaman segitu, ya kan. Nah cuman orang sekarang kan seneng banget jualan pakai apa-apa sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, gitu kan. Maksudnya biar laku gitu loh. Padahal nggak juga. Teman saya tuh ada pengusaha real estate. Dia bikin perumahan, dia bilang perumahan sunnah Nabi. Tahu nggak pak? Di dalam perumahan itu semua nama jalan dia kasih nama judul-judul surat di dalam Al-Quran. Jalan raya utama tuh namanya Jalan Al-Fatihah. Nah, jalan yang kedua tuh Al-Baqarah, jalan ketiga Ali Imran. Tapi ada jalan yang kagak laku. Jalan Al-Kafirun itu nggak laku. Sama jalan Al-Munafikun itu nggak laku. Ada lagi satu jalan Al-Lahab, itu nggak laku juga. Tabat yada Abi Lahab wa tab, wah celaka gua tinggal di sini gitu. Ya kan nggak bisa main cocok-cocokin aja kan gitu. Ya kalau jalan Yusuf gitu bisa cakep gitu kan. Jalan Ibrahim cakep, jalan Muhammad cakep. Tapi ada jalan nomor 17 tuh nggak ada yang mau, jalan Bani Israel. Nggak ada yang mau gitu. Oh Bani Israel, Yahudi semua dong yang ada di sini. Ya kan nggak main cocok-cocokin gitu aja, nggak apa-apa serba sunnah, nggak juga. Jadi sunnah itu balik lagi ke pengertian kita di awal, bahwa sunnah itu adalah perbuatan Nabi, iya. Tapi apakah hukumnya jadi wajib? Yang wajib ada, yang sunnah juga ada. Tapi yang mubah itu banyak, dan kita nggak harus terikat sama yang mubah-mubah itu. Kalau kita mau kerjain, namanya juga mubah ya. Kita mau kerjain boleh nggak? Boleh. Tapi jangan bilang yang mubah itu jadi wajib gitu. Sekarang wajib nih belajar mana gitu. Ya enggak juga sih. Kalau ente pengen buka usaha latihan memanah, cakep, bagus, ya kan. Tapi kalau bilang inilah yang sesuai dengan sunnah, belajar yang ini aja gitu. Nah itu lo jualan nama Nabi itu sebenarnya. Enggak begitu juga. Nah terakhir, ini kita udah jam berapa nih ya? Terakhir pengobatan gitu. Di zaman Nabi pengobatan itu banyak banget. Sebelum Nabi lahir, orang Arab dan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu sudah mengenal yang namanya bekam. Abu Jahal berbekam, Abu Lahab berbekam. Orang-orang kafir itu pada berbekam sebelum Nabi lahir. Begitu Nabi lahir, ya kan Nabi tinggal di sana kan, tahu juga dong pengobatan-pengobatan yang tradisional yang sudah ada di tanah Arabia. Bahkan Nabi banyak belajar juga ketika beliau berdagang kan, dulu sebelum jadi Nabi kan beliau berdagang kan kemana-mana gitu, banyak belajar juga. Jadi kalau misalnya ada di tengah sahabat yang sakit ini sakit itu, sesuai dengan kapasitas keilmuan yang Nabi tahu yang ada di zaman itu kan berbekam, ya Nabi bilang berbekam aja gitu. Atau mukanya misalnya pakai apa, jintan berwarna hitam, habbah sauda gitu kan, ya pakai itu aja, karena yang dikenal ya itu zaman segitu pak. Dengan penyakit-penyakit yang ada di zaman itu, obatnya cocok dengan penyakit yang ada di zaman itu. Tapi sekarang pak, sekarang ini banyak penyakit yang sudah hilang, sudah nggak ada, tapi banyak lagi penyakit baru yang muncul kemudian. Sekarang gini pak, penyakitnya udah nggak ada ya, penyakitnya udah nggak ada, berarti kan obatnya udah bukan itu lagi dong, karena sudah muncul banyak penyakit yang baru. Kenapa kita masih ngotot obatnya mesti itu juga sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kan enggak ya. Dulu di Indonesia itu ada penyakit cacar, itu wabah. Bapak yang usia 40-50 tahun ke atas pasti ngalamin lah, waktu masih SD divaksin cacar, ngalamin nggak pak?
ya kan? Saya waktu SD ngalamin tuh, satu sekolahan divaksin semua karena anak-anak pada takut disuntik, pada kabur Pak, gitu. Saya termasuk yang kabur, tapi ketangkep, ketahuan, disuntik juga ujung-ujungnya, gitu ya. Cacar, gitu. Bahkan dulu ada malaria sebelum ditemukannya pil kina. Nah itu malah, tapi sekarang cacar mana, udah nggak ada. Malaria mana, udah nggak ada. Nyamuk malaria itu di kita udah boleh dibilang musnah lah, gitu kan. Yang ada sekarang demam berdarah, ya. Di zaman bapak kita, kakek kita belum ada tuh namanya demam berdarah. Nah, nyamuk juga, yang satu jadi malaria, yang satu jadi demam berdarah, yang satu jadi apa dan sebagainya. Obatnya sama nggak sih? Beda dong, disesuaikan dengan realitas zamannya, gitu kan. Nggak bisa disamain gitu aja. Begitu zaman berlalu, muncul penyakit baru. Ya penyakit baru cari dulu obatnya apa. Covid misalnya, awal-awal Covid kan kita puyeng, obatnya apaan? Ya, mungkin sampai sekarang juga belum ada obatnya kali ya. Tapi vaksinnya itu ditemukan. Nah, gitu. Jadi ya, kalaupun terkena mungkin ada gejala-gejala ringan, tapi nggak sampai pada yang kayak awal-awal tuh kan banyak yang wafat dan sebagainya kan. Nah, itu kan setiap ganti zaman muncul lagi penyakit baru, muncul lagi obat baru. Masa kita sekarang bilang obatnya adalah sesuai dengan Rasulullah, padahal Rasulullah itu bukan dokter Pak. Beliau tidak diturunkan oleh Allah untuk jadi tukang obat, enggak, ya kan, bukan untuk jadi dokter. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnatullah, yang namanya penyakit itu datangnya bergantian terus, berubah-ubah terus. Jadi kalau Nabi cocok pengobatannya untuk zamannya, oke, deal, bener. Tapi kan orangnya berganti, penyakitnya berganti, obatnya berganti juga dong. Masa obatnya harus sesuai dengan Nabi terus? Ya enggak lah. Sebagaimana kendaraan dari zaman Nabi ontak, sekarang orang naik mobil. Masa kita mesti naik ontak terus? Ya enggak lah. Obat gitu juga Pak. Ya bahwa di dalam madu itu ada keberkahannya, oke lah gitu. Bahwa di dalam bekam itu ada kebaikannya, oke lah gitu. Tapi jangan bilang semua ilmu kedokteran salah, yang benar bekam doang dari Nabi. Ya juga kali. Kenapa? Abu Jahal berbekam. Sebelum Nabi berbekam, Abu Jahal udah bekam duluan itu. Orang-orang kafir di Mekah udah pada berbekam. Terus masa kita bilang bekam itu adalah obat sesuai dengan sunnah? Enggak juga. Enggak. Bahwa Nabi berbekam itu benar, ya kan? Sebagaimana Nabi juga naik ontak itu benar. Tapi emang Abu Jahal nggak naik ontak? Abu Jahal naik ontak juga. Perang antara Nabi Muhammad dengan orang kafir di perang Badar, perang Uhud dan sebagainya kan pada naik ontak dua-duanya, ya kan? Nah, berarti kan ontak itu bukan kendaraan Islami gitu loh, enggak. Sebagaimana bekam juga bukan pengobatan Islami juga. Soalnya apa? Orang kafir sebelum Nabi Muhammad diutus pun sudah menggunakannya, gitu ya. Terus pengobatan Islami yang gimana? Ya pengobatan Islami yang sesuai dengan penelitian terbaru, ya kan? Cuman kebetulan kalau zaman sekarang penelitian terbaru itu banyaknya di Barat, di Amerika lah, di Eropa, ya kan, mungkin di Cina, di Israel, di mana. Nah kita memang umat Islam kebanyakannya berada di negara-negara yang ya kedua lah begitu istilahnya. Tapi mungkin kedepannya kita umat Islam di Indonesia bisa lebih maju dari negara lain, mungkin saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari akan dipergilirkan. Dulu Amerika itu bukan apa-apa Pak, yang maju tuh Inggris, Eropa lah gitu. Sekarang yang memimpin Amerika, ya kan? Siapa tahu besok Indonesia, bisa jadi kan? Negara-negara Barat tuh pada ngemis-ngemis ke kita gitu, bisa jadi. Siapa yang bisa mengira kan gitu ya. Nah artinya tidak mentang-mentang kita punya Nabi Muhammad itu segala sesuatunya harus dari Nabi, itu enggak. Tapi kalau yang sifatnya ritual ibadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, memang itu ketentuan. Ya mau ada perubahan zaman gimana pun ya kita sholat zuhur tetap 4 Pak, nggak disesuaikan sesuai dengan zaman milenial. Subuh kita banyakin jadi 6, ya kan. Maghrib kita hilangkan, asar kita hilangkan karena kita masih di jalan. Nah isya aja kita banyakin, jadi tetap sehari 17 rakaat. Cuman kalau subuh kita 10, kalau isya 7 gitu. Nggak bisa begitu Pak, ngawur aja itu, ya kan. Nggak bisa begitu karena udah ada ketentuannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan ya, atau masih ada waktunya atau sudah habis? Masih ada ya? Oke silakan.
Assalamualaikum. Saya Pangdam Pak dari Haji Umar juga. Kebetulan saya belajar di Bapak juga sekolah hoki. Oh. Karena lulus. Karena dia cuma 3 bulan tuh, wah saya yang penting saya ikut di KMK aja deh ya sama Bu. Ya. Saya mau nanya ini aja Pak. Kan yang saya pelajari dari Bapak juga kan kalau mazhab Syafi'i itu 23 rakaat ya Pak. Ya. Nah, saya kan lihat masjid-masjid sekarang tuh 11 rakaat gitu. Saya kan, kalau saya kan tetap dengan keyakinan saya 23 nih. Caranya gimana nih? Apakah saya ketika witir pulang atau ikut dengan mereka witirnya? Oh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, Nabi SAW itu tidak mewajibkan sholat tarawih, itu nomor 1 ya kan. Bahkan juga tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah rakaat, sehingga karena tidak ada penyebutan secara eksplisit, ya adalah sebagian orang yang mengatakan 11, ada juga yang mengatakan 23, jadi khilafiyah lah begitu ya. Tapi sebenarnya gini Pak, antara 11, 23 kalau saya buat peta yang sesungguhnya, jadi kita mengenal ada 4 mazhab nih, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau 4 mazhab itu semua sepakat 23, karena rujukannya adalah para sahabat Nabi di zaman Umar yang mereka sholat tarawihnya memang 23 rakaat, 20 dan 3-nya witir gitu di 4 mazhab. Makanya kalau kita misalnya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Mekah itu, mereka tuh mazhabnya kan Hambali, nggak sama sih sama kita. Mazhab kita kan Syafi'i, di sana Hambali. Tapi dalam masalah rakaat tarawih kita semua sama 4 mazhab itu, yaitu 23 gitu ya. Nah cuman kan pertanyaan Bapak tadi, saya perhatikan di masjid-masjid kok 11. Nah ini dia, masjid yang mana dulu gitu. Kalau masjid-masjid di sekitaran sini sih iya kebanyakan. Kalau saya tanya kenapa enggak 23, capek gitu. Mendingan yang 11 gitu. Ya itu nggak apa-apa, silahkan saja. Orang hukumnya juga kagak wajib kok kan sebenarnya gitu ya. Nah cuman misalnya kita nih pengen yang 23 tapi kebetulan sholatnya di masjid yang 11, itu gimana? Beberapa masjid saya lihat ada yang sudah mulai istilahnya memberi space, ruang. Misalnya Masjid Raya Pondok Indah itu Pak, dulunya mereka tarawih cuma 8, 11 lah gitu ya, mawitir. Cuman sekarang ini pengurusnya mulai open mind, banyak loh yang pada pengen 23. Akhirnya mereka bikin 2, ada yang 11, ada yang 23. Cuman tekniknya unik Pak, begitu 8 rakaat gitu ya, yang pada mau 23 silahkan minggir dulu, keluar jajan apa segala macam. Terus yang pada mau selesai itu witir. Dah setelah witir kan udah 11 tuh ya kan, mereka pada pulang. Nah yang mau 23 yang pada jajan di luar balik lagi ke dalam, kan mereka belum witir, mereka terusin lagi sampai 23. Jadi dua-duanya bisa itu di Masjid Raya Pondok Indah. Cuman ya namanya juga masyarakat ya, banyakan mana yang 8 sama yang 20, banyakan yang 8. Yang 20 nerusin tinggal sebaris doang Pak gitu. Yang lain udah boleh pulang gitu. Cuman Ramadan kemarin lucu Pak, karena saya kebetulan sholat di situ juga ya. Ada salah satu jamaah bilang, nyesel saya ikut yang 8. Kenapa? Begitu mau pulang macet, kagak bisa keluar mobilnya gitu kan. Tahu gitu mau saya 20 aja gitu. Jadi dia 8 terus witir mau keluar Pak, mobilnya nggak bisa keluar karena kan mobil banyak banget gitu kan, nungguin yang 20 dulu bubar gitu. Tahu gitu mau gue 20 aja ketahuan ya gitu ya. Tapi itu sah-sah saja, Bapak mau 11 mau 23 nggak masalah ya. Kalau mau banyakin pahala ya ambil yang 23 gitu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi emang 23. Nah yang mau 8 pulang silahkan aja. Ada juga tuh teman saya orang Muhammadiyah Pak, dia meyakini bahwa yang namanya tarawih itu 11 lah, enggak sampai 23 gitu kan. Terus saya kebetulan umroh sama teman saya ini orang Muhammadiyah, umroh bulan Ramadan Pak.
Kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan kita mau sholat tarawih rebutan kok, rebutan itu. Karena kalau enggak kita kebagian di jalan aspal di luar. Wah, ini kita udah masuk dari awal, itu udah posisi udah enak banget nih, udah pewek lah gitu kan. Begitu udah dapat 8 rakaat kan saya bilang, Mas, biasanya ente kalau di rumah asal udah 8 rakaat pulang gitu. Dia diem aja gitu kan. Saya senggol lagi, Mas, udah 8 tuh biasanya pulang gitu. Dia diem aja. Sekali lagi, Mas, 8 Mas gitu. Diam aja, susah nih dapat posisi kayak gini nih gitu kan. Mana tiketnya mahal lagi, masa gue cuma 8 doang. NUN udah gue hari ini katanya begitu. Akhirnya dia 23 gitu kan. Oh ya nggak apa-apa lah gitu kan, sekali-kali gitu kan. Tapi kan kalau di sono 20 Pak, lama itu 2 jam gitu kan. Jadi kalau dia 8 mau pulang sebenarnya cakep juga sih. Cuman dia mikir, umroh harga 35 juta, masa gue cuma dapat 8 nggak dapat 23, rugi banget gitu kan. Akhirnya di 23 gitu. Jadi Bapak nih, saya pribadi nih, saya sholat tarawihnya 23 Pak, dari kecil emang udah begitu kan. Cuman kadang-kadang saya diundang ceramah tarawih di masjid yang cuman 11. Nah masa saya mau ngotot 23 nggak lo, awas lo, gue nggak mau ceramah nih, kan nggak bisa begitu juga ya kan. Ya mau nggak mau saya sholat gitu kan. Berapa 11? Ya 11. Jadi Pak, saya ini kadang-kadang NU, kadang-kadang Muhammadiyah gitu. Habis mau bilang apa gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih, kalau misalnya pengen ntar saya mau tarawih lagi, waktu witirnya jangan ikut witir gitu kan. Setelah orang pada pulang terusin aja sendiri, bisa juga kalau kayak gitu ya kan. Cuman kalau mau yang cakep sih masjid itu harusnya 23. Nah yang mau 8 mau pulang silahkan aja gitu. Wah tapi kan harus dapat witir, ya lu 8 keluar makan kayak gitu, ntar pas witir baru ikut lagi, kan bisa juga. Zaman saya kecil dulu kan gitu Pak, itu tarawih 20, wah lama banget, main aja dulu gitu, pas witir baru ikut gitu kan. Di rumah ketahuan diomelin, ikutnya cuma segitu doang, pas witirnya doang gitu. Namanya anak kecil Pak ya, siang aus minta minum nggak dikasih, kumur dah, kumur masuk 2 keluar cuma 1 gitu kan. Ya, namanya juga anak kecil Pak gitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita sama-sama dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.